Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Perawat Online. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang konsep keperawatan gerontik. Oke, langsung masuk ke materi. Yang pertama yaitu definisi keperawatan gerontik. Saya yakin teman-teman sekalian sudah paham ya, apa itu arti gerontik? Sudah tahu, yaitu tentang lansia. Jadi definisi keperawatan lansia. Oke, keperawatan gerontik adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang didasarkan pada ilmu dan kiat teknik keperawatan yang bersifat komprehensif, terdiri dari bio, psiko, sosio, spiritual, dan kultural yang holistik. Ditujukan pada klien lanjut usia, baik sehat maupun sakit, pada tingkat individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Jadi di sini sasaran dari keperawatan gerontik yaitu pada klien yang sehat maupun sakit, lansia yang sehat maupun sakit. Jadi tidak hanya fokus pada lansia yang sakit. Kemudian di sini sasaran kita tidak hanya lansia secara individu, tapi di sini juga lansia di keluarga, yang mana nantinya mungkin kita akan menemuinya saat praktek keluarga atau praktek komunitas. Kemudian lansia yang berada di kelompok atau mungkin panti breda kita akan menemuinya bisa di panti breda. Ini menurut Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 2014. Kita lanjut. Keperawatan gerontik menurut Cozier 1987 adalah praktek keperawatan yang berkaitan dengan penyakit pada proses menua. Kita ketahui ketika seseorang itu sudah menjadi lansia maka seluruh fungsi di dalam tubuhnya mungkin akan mengalami penurunan. Dengan mengalami penurunan tersebut, sehingga mudah mengalami penyakit. Tapi penyakit ini, ada penyakit yang memang didapatkan ketika berusia masih muda, ada juga penyakit karena proses penuaan, karena menurunnya fungsi-fungsi tubuh itu tadi. Kemudian keperawatan gerontik menurut tahun 2000 adalah ilmu yang mempelajari tentang perawatan pada lansia yang berfokus pada pengkajian kesehatan dan status fungsional, perencanaan, implementasi, serta evaluasi. Jadi ini seperti asuhan keperawatan pada umumnya, yaitu berawal dari pengkajian, pengumpulan data, hingga berakhir pada evaluasi. Berikutnya yaitu tentang fokus keperawatan gerontik. Kira-kira ada berapa fokus keperawatan gerontik? Fokus keperawatan gerontik ada 4 Jadi yang pertama yaitu fokus pada peningkatan kesehatan. Ini klien kita yaitu pada lansia yang sehat dengan meningkatkan kesehatannya. Biasanya pada apa? Biasanya pada saat posyandu lansia Jadi saat posyandu lansia tidak hanya peserta yang hadir pada posyandu lansia tidak hanya lansia yang sakit, tapi juga lansia yang sehat. Di mana biasanya saat posyandu lansia mungkin ada kegiatan penyuluhan kesehatan. Kemudian fokus keperawatan gerontik yang kedua yaitu pencegahan penyakit atau yang disebut dengan preventif. Nah, ini juga
sasarannya pada lansia yang sehat. Sebelum terjangkit penyakit, nah ini harus dicegah dulu, pencegahan penyakit. Health promotion itu tadi yang peningkatan kesehatan, kalau ini preventif. Kemudian yang ketiga yaitu mengoptimalkan fungsi mental. Nah, untuk yang mengoptimalkan fungsi mental ini sasarannya baik pada lansia yang sehat maupun yang sakit. Jadi kalau yang sakit supaya tidak bertambah sakit, sedangkan yang sehat supaya tidak menjadi sakit. Fungsi mental, fungsi mental ini yaitu terkait dengan fungsi kognitifnya ya, di mana kita sering mengetahui kalau sudah lansia biasanya sering lupa, mengarah ke arah demensia. Yang keempat yaitu mengatasi gangguan kesehatan yang umum. Nah, ini ditujukan pada lansia yang sakit, di mana kalau sudah terjangkit penyakit maka kita harus mengatasinya. Bisa ke klinik, bisa ke puskesmas, bisa ke posyandu juga ya, karena posyandu itu selain untuk memeriksakan kesehatan juga bisa nanti akan mendapatkan pengobatan. Oke, kita bahas satu persatu yang tadi sudah saya jelaskan. Peningkatan kesehatan atau fokus ke perawatan gerontik yang pertama, ya. Upaya yang dilakukan pada peningkatan kesehatan atau health promotion ini adalah memelihara kesehatan dan mengoptimalkan kondisi lansia dengan menjaga perilaku yang sehat. Contohnya adalah dengan memberikan pendidikan atau mungkin bisa dengan penyuluhan, edukasi ya. Pendidikan kesehatan tentang gizi seimbang pada lansia, ini contohnya. Kemudian pendidikan kesehatan tentang perilaku hidup bersih dan sehat, atau mungkin juga manfaat olahraga. Kita ketahui ya kalau sudah lansia, ada lansia yang mungkin sudah malas ya untuk olahraga, mungkin capek atau mungkin sudah sibuk dengan kegiatan di rumah. Nah, tapi juga ada lansia-lansia yang justru karena menyadari bahwa dirinya sudah lanjut usia, memiliki banyak waktu luang, bisa jadi malah rajin untuk melakukan olahraga, jalan-jalan pagi, atau mungkin ada yang masih kuat bersepeda. Kemudian yang fokus ke perawatan yang kedua tadi ada pencegahan penyakit atau preventif. Upaya untuk mencegah terjadinya penyakit karena proses penuaan dengan melakukan pemeriksaan secara berkala untuk mendeteksi sedini mungkin terjadinya penyakit. Contohnya adalah dengan pemeriksaan tekanan darah, ini contohnya. Atau mungkin pemeriksaan gula darah, kolesterol, ini ya biasanya penyakit-penyakit yang sering diderita oleh lansia atau penyakit degeneratif ya. Pemeriksaan ini sebaiknya dilakukan secara berkala. Jadi jangan mungkin di awal tahun sudah melakukan pemeriksaan, kemudian sampai setahun masih berpedoman bahwa dia masih baik-baik saja karena hasil dari pemeriksaan pada awal tahun itu. Kalau bisa setiap bulan melakukan pemeriksaan. Kemudian bisa dengan pencegahan penyakitnya dengan menjaga pola makan. Contohnya, makan 3 kali sehari, tapi ada jedanya dengan jarak 6 jam. Kemudian, jumlah porsi makannya tidak terlalu banyak. Ya, maksudnya tidak terlalu banyak mengandung karbohidrat. Seperti yang kita ketahui, karbohidrat banyak terdapat pada nasi, jagung, ubi. Kemudian bisa dengan mengatur aktivitas dan istirahatnya. Misalnya, tidur selama 6-8 jam per hari. Nah, tapi ini luar biasa sekali kalau seandainya lansia bisa tidur 6-8 jam sehari. Karena kebanyakan lansia mengalami
gangguan pola tidur. Jadi bisa tidur dalam 4-5 jam per hari itu sudah dikatakan baik. Kemudian yang berikutnya yaitu mengoptimalkan fungsi mental. Upaya yang dilakukan bisa dengan bimbingan rohani ya. Kemudian yang dimaksud dengan bimbingan rohani bisa diberikan ceramah agama. Kemudian jika itu muslim bisa dengan sholat berjamaah. Kemudian selain itu, selain bimbingan rohani juga bisa dengan senam gerak latih otak. Mungkin bisa dengan senam otak. Dan melakukan terapi aktivitas kelompok. Misalnya mendengarkan musik bersama lansia lain dan menebak judul lagu. Nah, ini bisa menggunakan terapi live review. Apa itu live review? Ya nanti bisa dibahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Intinya live review yaitu live adalah kehidupan dan review adalah merecall kembali. Jadi mengenang pada masa mudanya. Kemudian mengatasi gangguan kesehatan yang umum. Melakukan upaya kerjasama dengan tim medis untuk pengobatan pada penyakit yang diderita lansia. Terutama lansia yang memiliki resiko tinggi terhadap penyakit, misalnya pada saat kegiatan posyandu lansia. Oke. Sekali lagi saya sampaikan bahwa pelaksanaan posyandu lansia ini targetnya tidak hanya lansia yang sakit, tapi juga lansia yang sehat, di mana pada lansia yang sehat bisa untuk mendeteksi gejala dini. Kemudian untuk lansia yang sakit, ini bisa untuk pengobatan ya di posyandu lansia. Tujuan perawatan lanjut usia. Jadi kenapa sih kok kita harus memberikan perawatan pada lanjut usia? Karena kita memiliki tujuan. Tujuannya yaitu supaya si lansia ini dapat melakukan kegiatan sehari-hari secara mandiri dan produktif. Tidak tergantung pada orang lain. Kemudian dapat mempertahankan kesehatan serta kemampuan lansia secara seoptimal mungkin. Kemudian membantu mempertahankan dan meningkatkan semangat hidup lansia atau life support. Kemudian menolong dan merawat klien lanjut usia yang menderita penyakit kronis ataupun yang akut. Kemudian memelihara kemandirian lansia yang sakit seoptimal mungkin. Jadi untuk poin 1 sampai poin 3 ini tujuan perawatan pada lansia yang sehat supaya derajat kehidupannya lebih baik. Kemudian poin keempat dan kelima ini untuk memperbaiki kondisi kesehatan tubuhnya atau pada pasien lansia yang sakit. Jadi, dalam penanganan lanjut usia ini memiliki landasan. Ya, penanganan lanjut usia kan ada tujuannya. Dalam mendapatkan atau mewujudkan tujuan tersebut, kita memiliki landasan. Landasannya ini berupa undang-undang atau mungkin peraturan pemerintah lainnya. Yang pertama, ada Undang-Undang tahun 1945 ya. Kita kembali lagi ke mengingat ya, kita live review lagi pelajaran PPKN dulu waktu masih sekolah ya. Pasal 27 ayat 2 dan pasal 34. Nah, ini kira-kira isinya tentang apa ya? Masih ingat? Coba diingat-ingat lagi. Oke. Kita fokus pada pasal 27 ayat 2 dulu.
yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, di sini kita titik beratkan pada tiap-tiap warga negara dan penghidupan yang layak. Tiap-tiap warga negara ini siapa? Termasuk juga lansia. Jadi yang baru lahir ya, sampai pada lansia ini merupakan warga negara. Di mana warga negara tersebut berhak dengan penghidupan yang layak. Kemudian pasal 34 ini berbunyi, ini ada 3 ayat ya. Jadi ayat yang pertama yaitu fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Ayat yang kedua, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ayat yang ketiga, negara bertanggung jawab atas penyediaan pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Nah, di sini pasal 34 ini, walaupun tidak secara gamblang menyebutkan tentang lansia, tapi di sini termasuk warga negara ya. Fakir miskin ini tidak hanya lansia, tapi semua lapisan usia, semua lapisan masyarakat termasuk bisa di dalamnya. Kemudian, kalau ini sudah jelas, ini anak-anak terlantar, ini bukan lansia ya. Kemudian negara mengembangkan sistem jaminan sosial. Jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Di sini mencakup juga lansia di dalamnya. Di mana ketika lansia itu mengalami penyakit-penyakit degeneratif, maka akan sangat memungkinkan untuk mengikuti sistem jaminan sosial ya. Di mana di Indonesia ini jaminan sosial ini di-cover oleh BPJS. Kemudian negara bertanggung jawab ini ya atas penyediaan pelayanan kesehatan. Nah, ini juga tugasnya negara juga dalam landasan hukumnya tentang pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum. Kemudian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang pokok-pokok kesehatan bab 1 pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dan perlu diikutsertakan dalam usaha-usaha kesehatan pemerintah. Nah, di sini tiap-tiap warga negara juga termasuk lansia di dalamnya. Ya, lansia berhak juga untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dengan memanfaatkan fasilitas kesehatan yang sudah diberikan atau disediakan oleh pemerintah. Ini landasan-landasan penanganan lansia yang lain ya, masih banyak. Ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1965, ini tentang pemberian bantuan penghidupan pada orang tua. Kemudian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial. Kemudian ada Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lansia. Kemudian ada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia atau lansia. Nah, dengan begitu banyaknya landasan-landasan atau hukum, ya, landasan hukum yang digunakan untuk menunjang perawatan lanjut usia, kita harus memberikan pelayanan yang maksimal kepada lansia.
Oke, sekian video pembelajaran pada kali ini ya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.